Masih pada penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala terkait ayat yang sedang kita bahas ini, yaitu hubungannya antara zikir dengan sholat khauf. Di sini beliau menyebutkan beberapa faedah. Di antaranya, annal qalba sholahuhu wa falahu wa sa'adatuhu bil inaba ilallahi ta'ala. Bahwasanya hati manusia itu baiknya dan kebahagiaannya itu berkaitan dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang hamba sholat, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setelah selesai sholat juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan demikian pula setelah melaksanakan sholat khauf. Maka dalam keadaan perang sekalipun itu tetap banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau juga menyebutkan annal khaufa yujibu min qalaqil qalbi wa khaufihi, bahwasanya ketika keadaan khauf, ketika dalam keadaan takut, ketika dalam keadaan perperangan, itu umumnya hati manusia dalam keadaan risau, cemas, gelisah. Dan gelisahnya hati manusia itu berpengaruh pada kekuatan badan. Maka dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan semakin menguatkan hati dan juga akan semakin berpengaruh baik kepada badan. Dan di antara faedah yang beliau sebutkan, anna zikra lillahi ta'ala ma'as sabri was sabat sababun lil falah waz zafar bil a'da. Bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disertai dengan kesabaran dan keteguhan merupakan sebab keberuntungan dan sebab kemenangan melawan musuh-musuh. Dan terkait faedah ini, As-Sa'di menyebutkan dalilnya, yaitu surat Al-Anfal ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Maka dengan demikian semakin jelas bagi kita akan agungnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir ini senantiasa dilakukan, memperbanyak melakukannya, baik dalam keadaan perang, terlebih lagi dalam keadaan damai. Zikir itu, ingat kepada Allah itu senantiasa dilakukan oleh seorang hamba, baik ketika dalam sholat maupun ketika selesai sholat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.